Karena tidak mau membayar parkir, seorang pengemudi ojek online tewas ditikam juru parkir liar di pusat perbelanjaan di Sunter, Jakarta Utara. Ratusan pengemudi ojek online mendatangi Sunter Mall ketika mendengar rekannya tewas untuk meminta pertanggungjawaban. Ratusan pengemudi ojek online ini mendatangi Sunter Mall setelah mendengar kabar rekannya tewas ditikam seorang juru parkir liar. Bahkan pengemudi ojek online ini nyaris bentrok dengan pihak keamanan Sunter Mall. Mereka meminta pihak Sunter Mall bertanggung jawab. Dari Tasik Bang ya? Dari Tasik sebagai pelaku ojek, ya, ojek semua. Dari mana-mana ini yang kumpul di sini semua. Ini berapa orang Bang yang ini? Yang kena satu orang? Yang royok 2 orang katanya. Yang royok 2 orang? Ini... Peristiwa ini sendiri sempat membuat panik pengunjung mal dan pemilik toko. Penusukan bermula saat korban memarkirkan sepeda motornya di depan gedung sebuah karaoke keluarga dan tidak mau membayar sewa parkir sebesar Rp2.000. Pelaku pun kemudian langsung memukul dan menusuk korban dengan pisau. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat namun nyawanya tidak tertolong. Hingga saat ini aparat kepolisian masih berjaga di Sunter Mall, sementara pelaku penusukan masih dicari polisi. Tim TV One mengabarkan. Ngeri ya melihat beritanya, nyawa seharga Rp2.000. Pemirsa, seorang penjamret berhasil ditangkap warga ketika beraksi di Jalan Pancing, Medan, Sumatera Utara. Pelaku nyaris tewas dan babak belur dihajar warga. Untuk menghindari amuk massa, petugas kepolisian kemudian membawa pelaku ke dalam mobil dan langsung dilarikan ke Mapolsek Racut Seituan. Melihat pelaku dibawa polisi, warga yang marah kemudian merusak sepeda motor pelaku dan nyaris membakarnya. Tetapi hal ini dapat dicegah oleh polisi. Kini, polisi masih mengejar rekan pelaku yang berhasil meloloskan diri. Pelaku tertangkap warga ketika mencoba melarikan diri usai menjamret tas korban. Bersama rekannya, pelaku menjamret korban dengan mengendarai sepeda motor. Unjuk rasa memperingati Hari Anti Korupsi oleh puluhan mahasiswa di Bone berujung ricuh. Mahasiswa terlibat saling pukul dengan polisi. Kericuhan berawal ketika puluhan mahasiswa hendak memblokade Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar. Polisi yang berada di lokasi langsung membubarkan massa hingga berujung baku pukul. Sementara sejumlah mahasiswa yang diduga provokator langsung dibawa polisi. Dari Makassar kita kembali ke Jakarta. Puluhan pengunjung perbelanjaan ITC Fatmawati Jakarta Selatan sempat dikejutkan dengan penemuan benda yang mencurigakan yang berada di sebuah pos parkir kendaraan. Paket mencurigakan yang diduga bom pertama kali ditemukan oleh keamanan di dalam ruangan mesin anjungan tunai mandiri ruko ITC Fatmawati Jakarta Selatan. Petugas keamanan mal yang menemukan benda ini langsung memindahkannya ke pos jaga yang berada di halaman parkir. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi lalu mengevakuasi temuan paket mencurigakan yang diduga bom. Setelah 2 jam melakukan pemeriksaan, benda ini ternyata sebuah power supply yang berisi 2 buah baterai kering serta rangkaian kabel. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kini paket itu dibawa ke Polsek Kebayoran Baru. Pemirsa, ratusan orang pendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati baru Sulawesi Selatan pada Rabu malam mendatangi kantor KPUD baru. Massa berusaha masuk untuk menemui komisioner KPUD baru, tetapi dihalangi polisi yang berjaga. Massa meminta agar pemilihan di 3 kecamatan diulang karena ada dugaan terjadi kecurangan yang dilakukan salah satu pasangan calon bupati.
Polisi bertindak tegas dan memperingatkan massa untuk membubarkan diri karena tidak ada izin berunjuk rasa pada malam hari. Polisi menambah tenaga keamanan dengan mendatangkan puluhan personel BRIMOB yang disiagakan di kantor KPUD. Kemudian saya, sementara kita kembali ke tempat titik pertama tadi. Dipicu saling ejek antar pendukung pada pemilu kada serentak di Ngada, Nusa Tenggara Timur, diwarnai kericuhan. Akibatnya masa pendukung salah satu calon memblokade jalan. Pemilihan serentak kepala daerah di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur diwarnai kericuhan antar masa pendukung calon yang bertarung. Kericuhan terjadi ketika salah satu pendukung melintasi ruas Jalan Ahmad Yani Tanah Lodu, melempari botol dan karung sampah di depan posko calon lain sambil mengejek. Masa pendukung yang diejek merasa tidak terima, lalu memblokade ruas jalan itu. Sejumlah kendaraan yang akan melintasi ruas Jalan Ahmad Yani dilarang melintas. Puluhan anggota kepolisian setempat diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan situasi ini. Penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia pada hari ini bukan tanpa masalah dan kendala. Tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di daerah terpencil ini menyulitkan warga yang akan melakukan pemungutan suara. Di mana saja kemudian TPS terpencil itu? Kita lihat kabarnya sama-sama. Hari ini pesta demokrasi dihelat di beberapa daerah di Indonesia. Ya, pilkada serentak digelar pada tanggal 9 Desember ini, namun tidak semua daerah dapat menyelenggarakan pilkada serentak ini dengan lancar dan kemudahan. Karena bagi daerah terpencil ada masalah tersendiri yang dihadapi oleh panitia pemungutan suara untuk bisa mendatangkan pemilih. Di Tuban, Jawa Timur, sebuah TPS berada di seberang Sungai Bengawan Solo. TPS ini membuat petugas dan aparat keamanan kesulitan menjangkau lokasi TPS. Mereka terpaksa menggunakan motor trail dan berperahu sejauh 4 km hanya untuk membawa logistik dan perlengkapan TPS lainnya. TPS 6 Duku Pencol, Dusun Ketapang, Desa Campurrejo, Kecamatan Rengel, Tuban, Jawa Timur merupakan salah satu TPS terpencil yang jauh dari kota, sehingga butuh waktu untuk bisa sampai ke lokasi ini. Akibatnya, proses pemungutan suara terlambat selama 1 jam dari jadwal. Pada Pilkada Tuban 2015, Duku Pencol yang dihuni 78 kepala keluarga masuk dalam area pemilihan TPS 6 dan memiliki jumlah DPT sebanyak 182 pemilih yang tersebar di 2 RT, yakni RT 4 dan RT 5. Dusun ini terpencil akibat putusnya tanggul Bengawan Solo di tahun 1968 silam. Di Purbalingga, Jawa Tengah, sebanyak 212 warga Dusun Jomblang, Desa Sidareja, Kecamatan Kalogondang terpaksa diseberangkan dengan menggunakan perahu karet untuk memberikan suaranya dalam pilkada hari ini. Lihat saja, warga dengan dibantu petugas BNPB Purbalingga dan Kodim Purbalingga bertaruh nyawa menyeberangi derasnya sungai demi pesta demokrasi. Kendala tak berhenti di sana, warga masih harus menyisir tebing sungai untuk sampai ke TPS. Dari catatan tim pemilihan umum, 121 warga dusun ikut memilih di TPS 8 Dusun Melayang. Meski penuh perjuangan, warga tetap berharap hasil pilkada hari ini bisa membawa dampak pada mereka dengan dibuatnya penghubung agar desa mereka dapat diakses dengan mudah. Tim TV One mengabarkan. 2 jempol ya untuk warga yang mau bersusah payah menyalurkan hak suaranya dalam pemilu kada serentak pada hari ini. Dan pemirsa, banyak cara dilakukan untuk bisa menarik perhatian para pemilih agar mereka berkenan menyalurkan suaranya dalam pilkada serentak hari ini. Beragam ide pun diwujudkan demi memikat para pemilih. Seperti apa kemudian hasil kreasi para panitia pemungutan suara pada kali ini? Kita lihat saja kabar berikut ini.
Pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali di sejumlah wilayah merupakan ajang adu kreativitas untuk bisa memikat pemilih agar berkenan menyalurkan hak pilihnya pada hari ini. Di Solo, Jawa Tengah, guna menarik antusiasme masyarakat terhadap pilkada serentak, kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS TPS 7 Nusukan Banjarsari membuat TPS bus. Seperti inilah TPS bus yang dibuat panitia setempat. Setelah dimodifikasi sedemikian rupa, bus ini digunakan sebagai tempat pemungutan suara.